Selamat pagi sahabat Garis Forex. Jumpa lagi dengan saya Ando dan Miss Sandi di hari Selasa, 29 Oktober. Ya, Selamat pagi Pandu. sudah lebih sehat nih kayaknya Bu Sandi ya. Ya, lumayan. Oke, Harus toh Pak, masuk sakit terus ya. benar. Biar semangat, biar selalu cuan ya, selalu profit. Ya, Oke, ada salam kabar apa profit. ini? Hari ini ada news ya, sepertinya tadi. Nanti malam, sebentar saya cek dulu. Yang Saya jelas tadi ada ngecek kan NFP di hari Jumat. NFP di hari Jumat Jumat. minggu depan kan? Enggak, Jumat besok, tanggal 1. Oh, oh iya, Iya, di iya. NFP itu kan memang di awal bulan ya, Di awal minggu bulan. Jadi pertama. besok Jumat udah tanggal 1 karena ini kan akhir bulan, Bu. Iya Jadi benar-benar. Sebentar. hmm, Nanti malam itu ada sih, cuman nggak high impact ya Pak. Di jam 19.30 itu ada retail inventories EX hmm, Auto bulan September ya. Ada goods trade balance jam ya, 19.30 juga. Kemudian paling jam 20 itu ada house price index. Jam 21 hmm, ada job openings. Jadi hmm, tidak terlalu high impact, tapi hmm. mungkin ini akan menggerakkan harga karena Cukup bisa eh, menggerakkan harga ya. betul, Nah, karena pagi ini kayaknya sudah all time high lagi ya Pak. oh iya, sudah all time high ya. Sebentar, Oh tadi belum, itu belum kan nyaris, nyaris, 57, oh nyaris, nyaris ya, tapi belum. tipis Hmm, ya, 57 tipis. kemarin di 58, Yes. benar-benar. Mungkin nanti Dan malam ya, nanti malam dengan adanya news bisa menggerakkan harga ke ATH. betul, dan yang ditunggu-tunggu ya NFP besok itu pasti pasti menggerakkan harga. Nah, pertanyaannya, apakah gold akan ke 2.800 ketika NFP besok? Menurut Pandu gimana? Menurut saya ke 2780 dulu. 2.780 dua dulu, tujuh oke. delapan puluh Ya, baru ke tipis ya dua ke ribu delapan ratus 2.800. Iya. Oke, Oke, mungkin langsung masuk kita chat langsung ya. ke chat. Mhm. Baik, XAUSD time frame daily. Nah, ini saya sekarang mulai rajin ngeklik ini Bu di TradingView ya. Ada berita Oh, apa, klik apa? indikator. Oke. Oh, itu ada ya. Coba diklik, Pak. Harusnya kita tadi klik itu ya. Ini berita harga emas Antam ya naik 8.000. Oke. Terus Mm-mm. kemudian bla 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 bla. Terus kalau yang ini, nah George job openings. Yang nanti malam ya. Ya, ada preview sama Mm-mm. forecastnya sekian-sekian. Mm-mm, mm-mm. GDP, Oke. personal spending, personal income. Ya, ini besok ya. Oke. Jadi FP, memang ini cukup membantu ya, Pak. Di aplikasi TradingView itu kita juga bisa lihat fundamentalnya sekalian ya. ya, Oke, memang penting buat kita trader ya atau para investor itu sebelum mengambil posisi atau apapun kita harus paham bahwa saat itu atau ke depan itu akan ada fundamental seperti apa karena biasanya fundamental itu mempengaruhi pergerakan harga. Jadi supaya kita nggak salah arah ya, meminimalisir salah baca tren seperti itu Pandu. Nah, ya, kalau kita lihat di time frame daily, Pak, sebenarnya kita masih bisa sampaikan ini set way ya. Set way antara all time high-nya kemarin di sekitar 2758 tertinggi ya. Dan pagi ini dicapai di 57 sampai dengan R1-nya itu di sekitar 2700 ya, ya, 2720. dua-dua, ya, Dua-dua. Nah, masih di situ sampai mungkin menunggu news yang eh, bisa membuat apa ya pasar ini entah itu bergerak naik atau break up bikin all time high kembali atau bahkan dia akan terkoreksi lebih dalam dari 2720-an. Itu sih ya, Pak. betul. Tapi kalau kita lihat di pivot ini sebenarnya kita sudah tahu kalau ini break atas targetnya itu di 2811 kalau time frame daily ya Ya, itu di 2811 gambaran kedepannya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia break bawah ya dia minimal itu ke all time high-nya yang sebelumnya di sekitar 2680-an. 26, All time high, nah itu ya, ini ya. ya tidak di area situ yang paling dekat ya. Ya, Tapi kalau di H1 kita lihat Pak,
Nah, kalau di H1 itu gambaran atasnya itu persis yang disampaikan Pak Ando, bisa di 2780-an. 2777 kalau Ya, nggak salah. 2780-an area sini. R1-nya berapa, Pak? R1-nya 2767. 2767 terdekat di situ ya. Ya, Terdekat di 2767. Kalau itu break ya dia ke 2780-an di daerah situ. saat Itu ini sih. kita ambil posisi apa, Bu? Sudah bisa buy atau sell? Sebenarnya kalau kita lihat itu ada range pendek antara pivot sama period sebelumnya itu apa, Pak? R1. R1 ya. Ini kan tertahan di R1. Kalau saya sih berani spekulasi sell sih, Pak. Tapi kalau dia break 58 cut loss ya, Pak. Karena dia naik. Hmm, Tapi kalau kita mau ngambil pendek sekarang itu bisa sell, minimal dia akan ke area 45-an lagi. 45 sampai 40. oke, 45 sini ya. 45, Iya, jadi lumayan ada 5 sampai dengan 10 poin ya kalau kita dapat harga di 50-an tadi. Itu. Nah, kalau posisi buy menurut saya tunggu minimal dia ke 40 atau undernya 40. Kalau dia nanti turun ke pivot ya mungkin ya. 30-an. Ya, pivot di Mm-mm. depan ini ya. Kita bisa Iya, ya di 40 atau di 30-an itu Pak, itu kan banyak harga berhenti ya di situ ya. sini ya. Yes, iya betul di situ. Nah, atau di situ kalau mau buy. Oke. Targetnya bisa berharap emas akan all time high di angkanya yang kemarin yang tadi saya sampaikan ya. Kita Ya. sepakat di antara 2780 sampai dengan 2800 ke depannya, Pak. Oke. Itu untuk gold. Di gold kita masih wait and see dulu ya. Untuk melihat perkembangan sampai nanti malam mungkin Ya. menjelang. Oke, itu untuk gold. Kemudian kita sekarang masuk ke oil. Nah, oil ini yang menarik ya. Kemarin dia di gap dan dia belum sempat nutup gap dan dia masih terus tertekan turun. Ya. Tapi ini collect buy sih. Kalau saya bilang dia under 70 itu sudah buy aja di oil ya. Nah, minimal bisa masuk buy sekarang atau kalau dia menyentuh S2 period sebelumnya itu, Pak. Sini Yes, itu berapa? 66 poin? 66,4. 66,4. Di situ bisa masuk lagi. Berarti 1 poin atau 1000 pip dari sekarang ya. Jadi bisa buy sekarang, nanti kalau turun ke 66,4 bisa buy lagi. Itu Oke. untuk oil. Nah, coba Skenario-nya oil cuman buy, ya. Coba skenario kita itu cuma lihat buy ya. H1. Oke. Hmm. Karena beberapa hari kemarin kan memang sideways Bu ya, sini ya. Ya. Sini ya. Jadi kalau harga rendah sih, saya lihat harga yang cukup rendah. Ya, oke. Kita masuk ke H1. Betul. Harusnya Pak ya, secara psikologi market itu kalau ada gap itu biasanya ditutup. Nah ini kan belum tutup ya. Belum tertutup. Jadi belum ditutup betul. Jadi menurut saya kalau bisa dapat harga 67,4 dan 66,4, menurut saya beranilah nahan paling tidak dia nutup gapnya itu atau di pivot kembali ke pivotnya satu. Iya, ini pivotnya cukup tinggi nih Bu, di area Iya, di sekitar 71 ya. 70,7. Ya. 70,7 atau 71 ya. Bisa tahan situ itu lumayan, berarti ada sekitar 3.000 poin. 3.000 pips atau 3 poin. Nah, cuman kapan kira-kira terjadi? Nah, kalau oil menurut saya ya memang bukan scalping ya, tapi lebih ke long term aja ditunggu. Menurut saya bisa hitungan minggu bahkan 1 bulan kali ya bisa naik ke 70-an. Ini juga sudah tertahan di S2 Bu tadi malam ya, tadi malam. Iya, betul Pak. Area 67. Oke, itu untuk oil. Jadi kita opsi hanya buy ya. Hanya buy. Long term, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, tahan aja. Yes. Oke, sekarang kita masuk ke Bitcoin. Nah, Bitcoin ini masuk
Bitcoin ini yang saya pikir kemarin di area 69-an dia akan koreksi turun ya, ketahan di R1 ternyata Tembus. pagi-pagi ini dia naik sampai dengan hampir ke all time high-nya sebelum-sebelumnya ya, di sekitar Ya, area betul. 72 sampai 73. Ya. Nah, saya sih masih melihat harusnya ya Pak, skenarionya itu masih sideways. Jadi kalau masih sideways ini berada di area resisten bisa sell ya. Cuman memang kita antisipasi sampai dengan paling tidak itu minimal ke R2-nya periode sebelumnya itu berapa? 74,8. Ya, sekitar di 74 sampai dengan 75 ya di situ. Ya. Jadi tinggal kita sesuaikan porsi lotnya seberapa dengan modalnya kita sell aja. Karena harusnya sih dia masih sideways secara teknikal, kemudian masih belum ada dorongan atau fundamental yang membuat Bitcoin ini harus naik atau all time high lagi. Kecuali ini sudah ada player-player besar atau investor-investor yang punya dana yang cukup gede ya Pak, masuk sudah mulai borong Bitcoin, itu aja. Kalau fundamental lainnya belum ada menurut saya. Oke, kita lihat ke H1 sekarang. Mm-mm. H1 juga sudah break ke R2 ini. Betul, break tapi ini pertaruhan ya Pak, apakah dia bisa naik ke R3-nya atau dia akan tertahan antara R2 periode sekarang dengan R1 periode sebelumnya itu di berapa? 71.1. 71.1. Mungkin dia akan membuat range ya antara harga ini 72 sampai dengan 71, baru kemudian dia akan bergerak, dia akan break kemana? Itu Pak. Oke, berarti kita untuk Bitcoin ini bisa ambil sell sebetulnya Bu ya. Sell. Ini manajemen yang baik, yang bijak. Betul. Porsi lotnya aja yang disesuaikan ya. Karena kalau dia break ini bisa potensi ke area 74.000 Bitcoin. Oke, baik cukup mungkin itu ya Bu Sandi ya. Kita sudah Iya Pandu. value, oil sama Bitcoin. Ya semoga bermanfaat buat sahabat Gisporek. Sampai jumpa besok ya di hari Rabu Ya. 30 di akhir bulan. Ya terima kasih Bu Sandi, terima kasih. See you on the next video. See you.